Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini saya tidak belajar tentang pemrograman web ataupun pemrograman yang lain. Ini sebenarnya banyak mahasiswa ataupun siswa saya bertanya gitu kan. Bisa nggak sih belajar otodidak? Saya bilang bisa. Makanya itu ada kata yang saya suka nih, termasuk di wallpaper saya, only nothing is impossible. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Gitu kan. Dia pun di akhir mungkin ada yang tidak mungkin juga kita gapai. Tetapi kata akhir itu jangan berpikir menjadi kalian pesimis ataupun jatuh, tidak. Gitu kan. Bahwa banyak orang yang tidak mungkin menjadi mungkin ataupun mungkin menjadi tidak mungkin gitu kan. Itu semua tergantung kita, jalan hidup kita dan konsisten kita dalam mendapatkan sesuatu ataupun akhir. Jadi banyak mahasiswa bertanya gitu, Pak, bisa nggak sih Pak kita belajar otodidak? Ya pasti bisa gitu kan. Mau kamu kuliah pun itu termasuk otodidak. Contoh, saya mengajarkan pemrograman VB.NET gitu kan, umpamanya belajar aplikasi penggajian gitu kan. Tapi mahasiswa berpikir bagaimana nanti saya ingin seperti itu. Kan kita tidak mungkin bertanya terus-menerus, tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Mau nggak mau kita harus bertanya, mau nggak mau kita mencari. Ya oleh sebab itu kita otodidak gitu kan. Tetapi ada juga nggak sih Pak, orang nggak kuliah, nggak belajar, itu bisa? Ya pasti bisa. Sekarang zaman sekarang apa sih yang tidak mungkin? Banyak orang yang tidak tahu apa-apa gitu kan, tapi kenal dengan seseorang, kenal dengan dunia internet, apalagi apa sih yang tidak mungkin? Asal tahu saja, yaitu fakta bahwa 5% informasi yang kita terima di Google apa itu hanya 5%. 5%. Sisanya belum banyak diketahui. Itu pun juga 5% hanya bagian tertentu di Google. Kalau kita mencari lebih dalam, itu makanya kalau dalam dunia internet kan ada terbagi-bagi ya. Ada bagian lapisan paling luar, paling tengah, ada lagi yang paling dalam. Nah, paling dalam itu orang belum tahu, termasuk saya pun, hanya orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, bisa nggak sih Pak kita belajar otodidak ataupun orang untuk menjadikan bisa lebih baik dengan otodidak? Bisa. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Nah, yang pertama, ya seperti konten yang sebelumnya. Pertama pasti niat, itu pasti. Gitu kan. Apapun tidak tanpa niat itu sepertinya sangat-sangat tidak mungkin. Gitu kan. Karena penentu keberhasilan itu niat, udah pasti. Kita pergi kemana, umpamanya ke daerah Bandung, Indramayu, Depok mungkin, Subang gitu kan, Sukabumi, Tangerang, itu kan ada niat. Ada hasil akhir yang kita inginkan. Niat dulu gitu kan. Saya ingin menjadi programmer sejati. Kan kita niat dulu. Saya ingin konten saya itu lebih baik, mungkin menghasilkan uang. Itu kan niat dulu. Saya ingin mendapatkan garis itu, kan niat dulu gitu kan. Saya ingin mendapatkan kuliah di kampus yang bagus gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita juga harus niatkan dulu kan, karena niat itu paling fondasi paling utama. Kalau tanpa niat kayaknya nggak mungkin juga ya, kayak saya gitu kan, naik mobil gitu kan, udah pergi kemana aja gitu kan, ya tau lah kemana aja gitu kan, totonya udah kemana aja gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Bisa sih, bisa seperti itu, tapi kan masalahnya hidup itu harus ada niat karena bertujuan dengan goal ataupun hasil ataupun finishnya mau kemana. Oke, itu yang pertama, niat. Ketika niat sudah ada, contoh saya mau belajar pemrograman gitu kan, apapun, mau desktop, mobile gitu kan, ataupun machine learning, ataupun juga web, itu kan udah lihat dulu. Nah, tapi kita harus memetakan kembali. Umpamanya saya mau belajar web nih, kita petakan dulu, web itu kan banyak gitu kan. Banyak sekali bahasa pemrogramannya gitu. Kalau kalian lihat di TOB gitu kan, ataupun apalah gitu kan yang terkenal dalam perbandingan ataupun
mana-mana saja pada tahun 2022 ataupun tahun depan, tahun 2033, mana bahasa pemrograman yang akan dipakai ataupun proyeksinya akan meningkat apa tidak, itu kan kita bisa lihat dulu mana yang kita ambil. Nah, oleh sebab itu yang nomor 2 ini kita harus cari referensi. Yang jelas sih kalau sekarang sih paling banyak di internet gitu kan. Buku, nah gitu kan, pelatihan ataupun kursus gitu kan. Mau nggak mau kita harus cari itu. Kayak contoh, sudah banyak kan nih bahwa bahasa Python sudah menanjak gitu kan, peringkat-peringkatnya gitu kan. Java sudah mulai agak sedikit menurun. Itu kan memang peringkat itu tergantung orang pengguna gitu kan. Karena ya plus minusnya ya pasti ada gitu kan. Dari tahun 80 sampai 2022 pun itu kan pasti fluktuatif gitu kan, kelebihan dan kekurangannya. Kayak contoh pada mobile gitu kan, dulu menggunakan Perl, Java, sekarang menggunakan Android-nya. Itu kita harus cari referensi sebanyak mungkin. Nah, kalau sudah dapat itu cari komunitas. Umpamanya ini sekarang nih lagi wah-wahnya tentang mobile gitu kan. Mobile, otomatis kita cari komunitas. Yang ketiga ini komunitas sangat penting. Karena dengan komunitas itu kita akan berteman, akan sesuai dengan konsep atau pikiran ataupun alur kita menuju goal itu, tujuan itu. Ada pepatah bilang ya, itu yang saya sangat suka gitu kan. Dibilang apa? Ketika kamu menjadi orang sukses, melihatlah dari teman kamu. Itu saya setuju sekali tuh. Setuju sekali. Sangat-sangat setuju. Berarti kita nggak harus pilih-pilih teman. Ya boleh juga gitu kan, boleh. Bukannya kita menjelekkan, saya punya teman Pak begini-begini, tidak juga. Tetapi teman itu akan menuju kita mau kemana. Contoh, saya tampilan seperti ini, cara saya di sini cara seperti ini, pikiran saya seperti ini, skill saya seperti ini. Karena apa? Lingkungan saya lingkungan pendidikan, gitu kan. Makanya saya setuju sekali ketika ada pepatah lagi tuh. Kalau kamu berteman dengan 10 orang-orang kaya, gitu kan, kamu menjadi orang yang 11. Menjadi orang terkaya. Kenapa? Orang-orang kaya itu pikirannya tentang keuangan, prospek, apapun itu. Karena mereka pikirannya akan ke situ, gitu kan. Oh, dengan ide-ide gitu kan. Kayak contoh nih, saya ingin usia saya nanti ya, inginnya sih usia udah beberapa, ya nggak ya 50 tahun lah, gitu kan. Ingin buka usaha apa gitu kan. Karena saya belum bakal pikiran, karena apa ya? Karena pikiran saya hanya pendidikan. Coba kalau saya lingkungan orang-orang pedagang, orang-orang yang pengusaha, pasti Wan nih usaha ini bagus nih Wan, begini-gini, Wan kamu seperti ini Wan, seperti itu kan. Makanya tuh saya setuju sekali tuh ada komen ataupun apa gitu, saya lupa ya, lupa sekali Pak jujur. Tapi intinya ketika kamu punya masalah, janganlah kamu mendapatkan tempat orang yang mengeluh juga atau menjatuhkan juga. Saya setuju sekali. Jadi kita punya masalah, pastilah manusia itu pasti punya masalah. Ya carilah teman atau orang yang membangkitkan semangat kamu, passion kamu gitu kan. Mau nggak mau ya kalau kamu berteman dengan orang yang menjatuhkan kamu, kalau saya Pak, aduh saya ini ada masalah, langsung aduh hati-hatilah gitu, kemana keluar rumah juga sama ya, bukannya kita mendapatkan semangat hidup malah menjadi lebih jatuh. Makanya oleh sebab itu komunitas, mohon maaf ya saya agak sedikit menyimpang, komunitas itu yang sangat-sangat penting karena mereka lebih tahu dan mungkin saja mereka lebih tahu dari kita. Karena banyak sekali komunitas-komunitas itu yang bikin mengangkat nama-nama besar gitu kan. Biasa aja kan pendiri Apple bagaimana kan. Kita tahu kan cuma satu orang, padahal banyak sekali dia itu berteman dengan orang-orang yang saling saling mendukung ataupun saling mengangkat gitu kan. Makanya saya setuju sekali gitu kan. Pesaing itu sangat diperlukan karena apa? Melihat kemampuan dan kekurangan kita, sangat setuju. Itulah gunanya komunitas gitu. Kita mau Android ya, kita melihat lebih jauh ya harus berteman sama mereka. Kita nggak mungkin seperti katak dalam tempurung, nggak mungkin. Oke. Niat sudah, referensi sudah cukup, sudah tahu apa yang mau kita kerjakan, apa yang kita tahu, apa yang mau kita lihat, perspektifnya apa aja, baru kita sudah bergabung pada komunitas. Nah, kita butuh alat, ataupun PC, ataupun peralatan.
ya kita mau nggak mau harus butuh itu gitu kan. Contoh kita mau belajar Android, ya kalau nggak mau ya kita punya laptop lah ataupun PC lah, ya sangat-sangat mumpuni. Apalagi ya biasanya ya harga laptop saja, harga HP kadang lebih tinggi dibanding harga PC gitu kan. Saya bukannya promosi atau apa gitu ya, kalau saya lihat itu iPhone dengan Samsung S22 harga dengan sekian, kalau kita tukar atau perbandingan dengan PC harganya seperti itu, wah banget. Waduh, mendapatkan PC dan laptop yang sangat-sangat memadai banget gitu kan. Saya saja PC saya mungkin kurang lebih ya nggak gede-gede banget kan, ya sangat mumpuni gitu. Apalagi punya HP, kita kan HP kan 3 jutaan, dengan 3 jutaan kita kan bisa menyesuaikan umpamanya gitu. Jadi mau nggak mau itu PC itu atau laptop itu penunjang sebagai belajar otodidak gitu kan. Jadi apapun komputer atau pemrograman kalau belajar otodidak itu pasti bisa, tetapi itu juga kita butuh PC ataupun peralatan. Oke, setelah selesai kita sudah belajar gitu kan, otak-atik gitu kan, install dulu programnya, umpamanya kita otak-atik belajar pemrograman ataupun berbentuk apapun lah, gitu, mau mobile atau apa. Nah, kita butuh belajar bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris ini zaman sekarang apa sih yang tidak bisa gitu kan, belajar itu bisa melalui kursus. Kalau saya sih kadang-kadang paling gampangnya apa ya itu Google Translate. Karena bahasa-bahasa komputer itu kan bahasa universal ya, hampir semua, saya jamin lah, hampir semua di penduduk Indonesia mungkin hampir lebih dari 70% bahasa Inggris yang pada umumnya ngerti lah. Gitu kan. Ya kalau kurang ngerti kan bisa kita cari gitu kan, mungkin bahasa-bahasa tertentu, kecuali bahasa-bahasa yang sangat-sangat teknikal atau apa mungkin lah gitu kan. Tapi kan kita bisa cari, sangat-sangat. Gak mungkin juga kalau nggak didapat gitu, karena zaman sekarang apa sih, malahan di Google saja sudah ada translatean bahasa Jawa, Sunda sudah ada. Nah, ketika sudah selesai semua, kita belajar ngerti apa itu logaritma atau apalah, menggunakan ya aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, sekarang apa? Nah, setelah itu apa? Nah, kita buatlah proyek kecil-kecilan. Ketika saya masih ingat sekali tuh, saya masih ingat belajar TB6 pada jadi guru sekolah pada waktu itu. Saya belajar itu saja, belajar gitu buat kecil gitu. Senang banget itu. Cari di internet bagaimana caranya belajar ini, tanya di Facebook pada waktu itu. Dapat teman, komunitas video.net gitu kan. Nah, kita harus buat kecil-kecilan. Dengan kecil-kecilan itu akan menjadi suatu konsep yang besar. Makanya kan sistem itu awalnya pada aplikasi dulu. Biarpun di dalam aplikasi terdapat sistem, tapi intinya bagaimana kita membuat rumah besar kan pasti ada rumah kecil dulu, fondasi kecilnya itu. Lihat saja deh, Google, Yahoo, Facebook, IG, itu dari awal yang kecil dulu, orang tidak tahu. Saya ingat sekali itu ya, masih ingat sekali. Facebook itu tahun 2000-an kalau nggak salah, atau tahun sebelum tahun 2000-an ya, saya lupa sejarahnya. Namanya apa? Facebook, gambarnya itu gambar Al Pacino, kalau nggak salah. Al Pacino yang mafia itu di Italia itu. Terbentuk itu satu view-nya, desainnya terus ya. IG bagaimana? Makanya saya sangat setuju sekali kalau ada orang itu bilang semua itu proses itu panjang, memang betul, sangat-sangat panjang gitu kan. Ya begitu pun belajar otodidak gitu. Kalau orang yang sudah itu nggak mungkin setahun 2 tahun. Kalaupun cepat, kemungkinan besar dari awalnya memang sudah belajar posisi yang sangat tinggi. Dia juga tetap mengupdate, melihat juga komunitas yang ada, dia terjun langsung gitu kan. Dia langsung buat pelan-pelan menjadi konsep yang besar. Karena mau nggak mau sehebat apapun kita kalau belajar dari kampus ataupun belajar sendiri, kalau kita cuma membuat seperti itu ya nggak mungkin. Kayak contoh gitu kan, kita banyak sekali kok komunitas itu
apalagi yang sudah jadi pun sudah ada, umpamanya program apapun gitu kan, seperti di GitHub tuh banyak sekali. Kadang-kadang saya juga dapat punya orang, saya bongkar. Tapi saya juga harus mau nggak mau bikin sendiri, yaitu kita harus buat project kecil-kecilan menurut versi kita sendiri. Kayak contoh gitu kan, saya kan di kampus saya itu saya buat tuh sistem penggajian tuh. Saya dibantu salah teman saya gitu kan. Ya saya buat dulu, saya buat. Gitu kan. Sama teman saya di Sangga sih dikasih masukan, wah seperti ini, wah ini seperti ini, wah seperti dia, seperti ini, wah. Nah, karena kan kita nggak mungkin lah gitu kan menyela. Karena apa? Kita juga masih berawam lah, masih newbie lah gitu kan. Tapi dengan adanya itu kan kita bisa belajar. Kalau sudah cukup menguasai kan tinggal kita menurut versi kita masing-masing kan. Tidak ada yang salah. Seperti saya aja kan pergi ke Bandung gitu kan. Diajar oleh teman saya gitu kan. Bang Mail lewat ini lewat itu. Kenapa saya dikasih tahu juga jangan lewat sini Wang, lewat Subang aja gitu kan. Oh bisa ya, bisa gini-gini oh gitu. Ini bisa ke Majalengka, ke Indramayu juga bisa gitu kan. Gitu, gak harus lewat sini gitu. Nah, tapi kan saya belajar gitu kan, pikir, oh kalau mungkin ada sedikit lebih cepat kotanya mungkin lewat seperti biasa, tapi kalau lewat Lembangnya mungkin lewat sini juga. Nah itu, kita butuh masukan. Kita nggak bisa mencari itu salah, tidak juga. Dia pun itu salah, tidak ada salahnya kita mendengarkan dulu. Semua itu kan tergantung kita. Gitu kan? Salah benar itu kan tergantung. Seperti penemuan nukril pada waktu itu kan sempat awalnya itu kan pengetahuan gitu kan. Tapi ketika itu ketika ditemukan malah dijadikan sebagai bom nukril ataupun bom atom lah gitu kan. Semua itu kan seperti kita memegang pisau mau untuk membunuh atau memotong buah, tergantung kita. Ilmu pun juga sama, mau agama mau apa, tergantung kita mempersepsikan bagaimana. Nah, kembali lagi, semua itu proyek itu sangat menentukan nanti ke depannya. Gitu kan. Semakin kita banyak membuat suatu proyek kecil-kecilan, akan semakin besar dan menjadi suatu konsep yang sangat luar biasa. Gitu kan. Oke, yang terakhir, nah ini sebenarnya sama sih dengan konten yang berikutnya, yang sebelumnya. Yang tidak ada yang tidak boleh, kenapa sih harus buru-buru gitu kan. Ini sebenarnya sama sih, kita harus sabar. Sabar. Karena teman saya saja itu kan sudah puluhan tahun, 28 tahun saja dia membuat suatu project yang sudah banyak lah gitu, sistem gitu kan. Ya itu siang malam sampai jam 3 pagi gitu, lanjut lagi nanti jam 8 pagi gitu kan. Ya kita sabar gitu, konsisten juga. Karena ingat gitu kan bahwa sesuatu itu mendapatkan sesuatu tidak ada yang instan. Kembali lagi, memang betul only nothing is possible, betul. Tapi untuk mendapatkan semua itu kita harus tahu bahwa semua itu harus konsisten dan sabar. Harus update juga, kita harus menerima sanggahan, terima kritikan, mau nggak mau kita harus cari itu semua. Saya masih ingat banget pertama kali saya belajar di Bina, menjadi seorang guru, belajar HTML, CSS. Tapi ketika perkembangan waktu, teknologi muncul lagi VBA.net. Saya lihat lagi di TOB gitu kan, ternyata Pacisap lagi naik. Ketika saya belajar lagi ABC, ternyata ada lagi bahasa pemrograman itu. Biarpun tidak memungkiri bahwa bahasa yang sebelumnya sangat-sangat bagus ataupun ada kelebihan. Tapi kita mau nggak mau harus belajar. Kita belajarlah Nokia bagaimana. Sekarang baru dia ngebut ke Nokia itu sudah muncullah versi-versi gitu kan, sudah kerjasama dengan mobile phone gitu kan, Windows, sistem operasi Windows, tapi tidak mengangkat. Padahal Android itu tidak melakukan, saya setuju sekali dengan perkataannya itu CEO-nya Nokia itu tidak melakukan apa-apa, tapi kita gagal. Kita mau nggak mau harus menerima perubahan. Kita harus sabar menerima itu semua, harus konsisten. Kita harus ikuti gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya saya setuju sekali kenapa sih orang Indonesia, mohon maaf bukan orang Indonesia ya, umumnya sekarang wah gitu kan. Yang muncul kasusnya kemarin tuh yang bilang murah banget gitu. Karena semua itu orang-orang yang sebenarnya itu proses sangat-sangat panjang.
Kalaupun ada orang seperti itu, ya kita ada dua, kemungkinan besar ada dua. Privilege ataupun yaitu berbuat kotor. Privilege itu apa? Ada bantuan, kita nggak bisa menafikan itu semua. Gitu kan. Makanya saya setuju sekali. Ada anaknya presiden itu dibilang, saya nggak percaya gitu. Ada kata nol. Saya setuju sekali. Nol dari mana dulu? Nol berapa? Gitu kan. Tapi nolnya dia beda dengan nolnya kita. Nolnya dia ibaratnya sudah di jalan tol. Ibaratnya sudah dikasih pajero lah gitu kan, jalan lancar, jalannya lancar sekarang. Kita nolnya itu terseok-seok, mungkin harus menangis darah kali ya. Dia tidak pungkiri itu. Ada orang kok cepat gitu kan. Itu pengaruh televisi kita akui gitu. Kalau ada anak gitu kan, ada anak, bukan anak ya, baru umurnya sekian gitu kan. Yang saya bilang di konten saya tuh sebelumnya yang kenapa sih harus buru-buru gitu, anaknya Chairul Tanjung gitu kan, dia menangis kehilangan 600 juta dalam waktu 6 minggu. Waduh, saya 600 juta nggak tahu sampai kapan. Ya uang saya cuma segitu-segitu, dia harus untuk operasional dan invest gitu kan. Banyak orang kan selalu bilang kita ini invest ya, invest kita seberapa banyak sih sebenarnya? Memang betul tidak ada yang tidak mungkin, tetapi kita juga harus terima tidak mungkin juga menjadi seorang Superman. Biarpun itu semua otodidak semua, kita juga harus tahu diri. Ini mohon maaf agak sedikit melebar kemana-mana atau tidak terarah, tapi intinya semua itu otodidak itu pasti bisa belajar komputer dan pemrograman. Tetapi semua itu kita harus bersabar, konsisten, update. Jangan melihat seperti hacker-hacker yang luar negeri gitu kan. Ya mungkin saja gitu kan. Antara dia dengan kita juga nggak jauh beda. Iya, tapi ingat juga bahwa kita juga kita harus akui untuk seperti mereka sangat-sangat juga tidak mungkin. Ada faktor rezeki ataupun jalan kehidupan. Memang tidak ada yang tidak mungkin. Ya betul. Tapi kita juga harus sadar. Yang saya bilang di konten sebelumnya NPT kan, membahas tentang NPT itu Al-Ghazali itu heboh kan, ngikut semua seperti itu. Tapi kan banyak juga orang yang gagal juga. Ikut lagi tentang beli bukan mata uang ya, Bitcoin ya. Ya Bitcoin itu pada waktu lalu kan memang dari tahun 2099 lah gitu. Terkenalnya sekitar tahun 2000 berapa lah. Ketika sudah tahu naik pada beli, ternyata apa itu. Jadi semua itu memang ya harus sabar, konsisten gitu kan. Kita jadikan dulu tidak mungkin, kita jadikan dulu lah. Tidak mungkin. Jangan berpikir akan goal, jangan berpikir akan tujuan hasil gitu kan. Seperti saya membuat konten ini, saya belum berpikir tentang apapun tentang keuangan atau mendapatkan uang, tidak gitu kan. Saya dari 2010 udah sendiri kan sabra saya gimana. Tapi karena saya memikir ini ilmu saya tidak mungkin dalam saya tuangkan dalam buku semata. Saya tuangkan nanti buku saya itu dalam bentuk konten ini. Gitu kan. Nah kedua yang dalam masih sabar dan konsisten, kita harus terus belajar. Ada lagi dalam yang terakhir ini yang mencari ide atau inovasi. Lihat mungkin di konten ataupun yang lain itu kan ada orang tidak melakukan apa-apa selama 2 jam. Tapi view-nya berapa ribu, berapa ratus. Cuma diam begitu 2 jam. Ada lagi tentang konten ya kucing berantem gitu. Laku gitu. Ada lagi yang nggak masuk akal gitu. Bagaimana cara minum yang gampang, yang sesuai. Padahal minum aja sih susahnya gitu kan. Bagaimana bernafas, ampun deh. Coba deh lihat tadi konten-konten itu, pasti ada nggak laku tapi banyak juga gitu kan. Bagaimana mengancing yang bagus, bagaimana kadang-kadang aneh-aneh gitu kan. Tapi ya banyak seperti itu. Saya lebih senang tuh ada konten ya, bagi saya sendiri konten tentang tuh orang belajar bagaimana seperti itu gitu kan. Yang dulunya nggak bisa menjadi bisa. Terus saya senang untuk makanan, untuk kuliner-kuliner saya suka itu kan. Ya banyak sekali gitu. Banyak artis-artis membuat konten, banyak juga yang tidak
berhasil. Tapi ada juga artis-artis gitu yang terkenal aja bisa gitu untuk menjadikan konten itu berkembang. Jadi intinya kembali lagi, bisa tidak kita belajar komputer dan pemrograman khususnya gitu kan, atau apalah gitu secara otodidak bisa. Yaitu pertama niat, kita cari referensi, ketiga komunitas, bergabung dengan komunitas, ada alatnya seperti PC, terus belajar bahasa Inggris kecil-kecilan lah gitu kan. Terus kedua juga membuat proyek kecil. Yang terakhir harus sabar, konsisten, terus belajar dan belajar, terima updatean, terima kritikan, dan mencari ide inovasi. Ingat, sesuatu itu tidak mungkin, biarpun kita akui itu tidak mungkin, kita akui itu semua menjadi tidak mungkin. Tapi mohon maaf, tidak mengecilkan dari apa yang saya berikan. Tapi lah ingat, sesuatu itu bisa menjadi mungkin. Ya, di akhir semua kan tergantung kita semua. Ya kan? Kalau ingin menjadi lebih maju ya harus tetap kan. Banyak orang tetap maju biarpun di akhirnya dia tetap jatuh. Banyak orang yang tetap maju, ingin maju tetap juga tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Banyak kok. Penemu lampu, saya lupa namanya itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah meninggal baru penemu diesel, dia kan sampai bunuh diri. Dia pikir tidak mungkin, tapi ternyata menjadi mungkin. Jadi ya tetap belajar, tidak ada yang tidak mungkin kalau semua itu secara terlibat. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau kemana-mana ataupun kata-kata saya mohon maaf, masih saya banyak belajar. Mudah-mudahan intinya tahu apa yang konten ini saya buat, bahwa semua itu nothing is possible. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.